Sobat, kali ini kita berada di kandang sapi Balinya Mas Sumadi, dan kali ini kita akan lihat kandang sapi yang sederhana yang menurut saya ya cukup lumayan hasilnya karena beliau sampai bisa membeli pekarangan dari hasil beternak sapi ini. Jadi tetap ikuti channel Sapi ID, Sobat. Selamat siang Mas Sumadi. Selamat siang. Kali ini kedua kalinya kita ketemu untuk membuat video. Jadi kali ini kita akan bertanya masalah kandangnya Mas Sumadi ini, yang menurut saya cukup sederhana karena lantainya belum dicor ya Mas ya. Iya, betul sekali. Karena ini kandang sebenarnya hasil timbunan dari abu yang putih itu yang untuk bakar batu bata. Kita timbun di sini. Kenapa ditimbun? Karena supaya sapi mudah dalam perkembangannya, kemudian tempatnya tidak becek atau rusak, karena kencing sapi itu biasa merusak kandang. Jadi harus ditambahkan abu supaya abu itu tidak bisa menetralkan air kencing sapi. Modal awalnya bikin kandang ini berapa Mas dulu? Modal kandang ya kurang lebih sekitar 700.000, semua bisa, dengan catatan kayu-kayu kita sudah siapkan, tidak dibeli. Kayu dari batang kelapa yang kita potong seperti ini. Jadi ini tidak beli, artinya hanya diambil saya dari kebun. Oh, punya batang kelapa sendiri Mas? Ya, kebunnya mertua ya. Oh. Kalau untuk Mas, untuk atapnya ini habis berapa kemarin Mas? Ini atapnya satu atap 70.000. Jadi kita pakai sekitar 7. Ya, sekitar itu. Sekitar 500-an lah. Jadi dengan modal 700.000 ini bisa menampung sampai 5 ekor sapi Mas ya? 5 ekor sapi. Tapi kalau menurut saya ini kandangnya sampean ini cukup sederhana, tapi hasilnya ini lumayan, alhamdulillah Mas ya. Iya, ini kandang sudah berapa kali saya tempatin untuk sapi, karena ini sudah 3 kali kita bisa panen di kandang yang seperti ini. Kalau boleh tahu Mas, harga-harga sapinya sampean dari ini Mas berapa dari yang Ya, Mas? yang ini harga sapi yang kemarin kita beli itu harganya 61, yang ini. 6.100.000. 6.100.000. Ini sudah gemuk, awalnya kurus, kita sudah servis, alhamdulillah sudah lumayan ada perkembangan. Itu kalau 6.100.000 itu kalau dijual biasa sampai harga berapa Mas? Ya tergantung perkembangan sapi. Biasa saya jualkan ya kalau Idul Adha ya sampai 12, 13, bahkan 14. Tergantung permintaan, semakin banyak mungkin semakin mahal Mas ya. Semakin bagus pertumbuhannya juga semakin bagus juga harganya, seperti itu. Kalau yang kedua itu Mas? Yang ini, nah ini sapi yang ini harganya lebih murah dibandingkan yang sebelah tadi, karena harganya hanya 59 atau 5.900.000. 5.900.000. Ini kira-kira kalau waktu kurban bisa bisa laku Mas ya, karena sudah umurnya sudah 1,5 tahun sampai 2 tahun itu Mas ya? Iya, ini mudah-mudahan ini sudah bisa mencapai Idul Adha, bisa untuk kurban. Karena sapi ini sudah usianya sekitar 1 tahun lebih. Kita pelihara 9 sampai 8 bulan. Oh, kalau sampean 9 sampai 8 bulan. Jadi ini enggak ada yang harga 7 juta di atas Mas ya? Maksimal mungkin hampir kepala 7, cuma enggak sampai 7. Yang ini, kalau yang ini harganya 63, yang ini 6.300.000. 6.300.000 yang sudah mulai jadi badannya gemuk. Nah, kalau ini yang saya maksud ini hampir 7, karena ini kena 68.50, jadi 6.850.000.
Yang ini. Yang terakhir Mas. Yang terakhir yang ini yang hitam. Ini juga lumayan agak murah harganya. Ini lebih murah daripada sapi-sapi yang ada di sebelah. Jadi harganya ini hanya 5.800. 5.800.000. 5.800. Memang kalau sapi Bali di sini agak murah Mas ya. Mungkin karena langsung di pedagang atau Ya, bagaimana, atau langsung di petaninya Mas. ini masuk di pedagang karena kalau kita di petaninya biasa petani itu terkadang tidak menjual sapinya karena dipelihara sendiri. Jadi biasa kita ambil di pedagang. Jadi seperti itu harga sapi di pedagang. Sebenarnya bisa kurang dari itu, cuman tidak bisa karena dia harus juga punya untung di situ. Lanjut ke kandang sapinya sampean Mas. Ini kira-kira kalau kandang sapi yang seperti punyanya sampean, apa ndak repot Mas karena ndak dicor? Jadi lantainya masih tanah Mas ya, masih abu ya. Sebenarnya ya repot sih, repot namanya pekerjaan. Karena kalau pekerjaan itu tidak ada namanya repotan, maka tidak ada apa namanya kegiatan yang lebih bagus dilakukan. Atau kata lain, kalau kita tidak bergerak maka kesehatan kita juga kurang maksimal. Jadi karena ini kandang selalu diperbaiki sehingga dia memang tinggi kandangnya. Kalau misalnya sampean ini beternak sapi Bali ini kerjaan utama atau memang kerjaan sampingan Mas? Ya ini pekerjaan sampingan. Oh, sampingan sebenarnya ya. Sampingan. Karena ini kan pekerjaan tidak cuman satu hari kita kerja, tidak. Kita bisa lain kita kerja, bisa yang lainnya, mungkin bisa kita menjual, berdagang, bisa kita juga kerja yang lain. Hanya cuman ini harus disempatkan, kalau sore apa pagi kita carikan pakan. Seperti itu. Jadi kalau beternak sapi itu bagus kalau dibarengi dengan Pekerjaan yang lainnya, sehingga tidak terfokus kepada hasil sapi, karena hasil sapi itu agak lama dibandingkan dengan pekerjaan yang lain kayak wira swasta. Itu bisa kita dapatkan hari-harinya, itu mencukupi kebutuhan kita untuk hari-hari. Tapi semenjak sampean beternak ini Mas, mungkin tidak ada istilahnya kendala yang sampai istilahnya sapinya sakit, lumpuh, tidak ada Mas ya? Kalau kendala pasti ada. Kendalanya itu biasa kalau kurang dirawat, terkadang itu ya biasa sakit kakinya, kemudian pincang itu, dan harus disuntik, segera diobati, panggilkan mantri sehingga sapi yang sakit sembuh kembali. Berarti kita harus punya dana talangan untuk kesehatan sapi-sapi kita ya Mas ya? Ya, harus seperti itu memang. Paling tidak ada dana harus disisipkan untuk pengobatan sapi. Ini ada teman-teman kemarin bertanya di video sampean yang sebelumnya Mas, kira-kira sampai bisa beli pekarangan sampean jual sapi berapa Mas kemarin? Perkarangan itu kita jual sapi hanya 3 ekor, hanya cuman perkarangan itu kemarin kan enggak langsung sekaligus dibayar total. Oh, dibayar jadi 2 kali. Setengah 2 kali. Oh, iya. Dan kemungkinan nanti ini ya mungkin cuma 2 ekor sapi ya, bisa menutup yang separuhnya. Oh ya, alhamdulillah. Jadi usaha sampingannya ini bisa untuk tabungan investasi di masa depan sampai bisa beli pekarangan Mas ya? Iya, seharusnya begitu. Karena makanya peternak sapi harusnya punya inisiatif ke depan untuk bagaimana punya investasi. Jangan hanya menjual sapi kemudian habis modal uangnya. Kemudian tidak tahu kemana kita dibelikan apa. Peternak sapi ya harus hebat dalam mengatur ekonomi. Jangan sampai habis saja uang untuk dibelikan yang lain, karena investasi ini sangat, kalau saya bilang sangat penting dan mungkin sangat bagus untuk kebutuhan ekonomi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit bagi teman-teman kita yang mau berusaha ternak sapi Mas ya. Iya, mudah-mudahan kepada teman-teman yang
khususnya yang menonton, yang untuk peternak sapi dan yang lain yang belum beternak, silakan beternak, karena beternak itu sangat nyaman kalau kita rasakan, karena hasilnya sangat memuaskan. Semangat untuk peternak dan kawan-kawan. Terima kasih Mas. Oke, sobat, itu tadi keterangan dari Mas Sumadi yang kita kunjungi. Ini merupakan kandang sapi Bali beliau yang cukup sederhana namun bisa menghasilkan penghasilan yang melimpah. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat sobat semua. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe agar kita lebih akrab lagi dalam berbagi ilmu seputar dunia ternak. Salam ternak, salam peternak Indonesia.